Kesedihan itu membuatnya tidak nyaman dan ia tidak dapat menyimpannya di dalam hati. Kesedihan itu seringkali terungkap dalam berbagai cara. Misalnya dari tatapan mata dan sikap yang sinis. Lebih jauh, orang yang dikuasai oleh rasa iri ketika melihat orang lain berhasil akan menyampaikan fitnah, pelecehan, kedengkian, dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang dikuasai oleh iri hati merasa gembira bila melihat orang lain mengalami kesulitan dan kemalangan. Mari kita lihat diri kita. Inilah pemahaman kita akan dosa iri hati. Yang kelima, dosa keragusan, yaitu keinginan yang berlebihan akan makanan dan minuman. Keinginan yang berlebihan akan makanan dan minuman. Orang yang ragu sepertinya tidak pernah kenyang ketika makan dan minum. Ia hanya memikirkan isi perutnya sendiri dan cenderung mengabaikan kebutuhan orang lain. Karena itu ia merasa sayang untuk berbagi makanan dengan sesamanya. Disimpan di lemari es, disimpan di lemari makanan sampai kadaluarsa, baru diberikan pada orang lain. Sungguh memprihatinkan. Ia merasa sayang untuk berbagi makanan dengan sesamanya. Saudara-saudariku, sahabat Celote Iman yang terkasih, dosa pokok yang keenam yaitu kemarahan, yaitu keinginan yang berlebihan untuk membalas dendam. Kemarahan itu keinginan yang berlebihan untuk membalas dendam. Orang yang dikuasai oleh keamarah cenderung menyakiti orang lain, baik dengan kata maupun tindakan mereka. Walaupun demikian, saudara-saudariku, ia tidak memikirkan dampak dari kata-katanya dan tindakannya yang menyakitkan itu bagi orang yang menjadi korban amarah. Yang penting bagi dia, amarahnya terluapkan, emosinya terluapkan, tanpa mempedulikan sesamanya. Inilah gambaran atau penjelasan tentang dosa pokok kemarahan. Yang ketujuh, dosa pokok yang ketujuh ialah kemalasan, yaitu kemurungan terhadap hal-hal rohani. Ia enggan untuk mendengarkan kehendak Allah dan cenderung untuk mengabaikannya. Dalam bertindak, orang malas tidak memperhitungkan apakah tindakannya itu sesuai kehendak Allah atau tidak. Ia tidak mempedulikan semua itu dan cenderung untuk melakukan keinginannya sendiri, semau gue. Orang lain cabut. Kemalasan rohani ini, saudara-saudariku, pada gilirannya akan membuat orang untuk menjadi malas secara jasmani. Apalagi suasana pandemi ini, misa, doa, semua dari rumah, streaming, lihat TV, online, tidak mudah. Ya. Sebelumnya dan duduk manis di gereja, mendengarkan dan sebagainya, di rumah menyiapkan segala sesuatu untuk berdoa, godaan untuk malas begitu besar. Bahkan mungkin orang lain tidak melihat, sambil misa dan doa, ya, ternyata dalam perjalanan di mobil
it's okay. Kalau bisa menempatkan diri, tapi ya bagaimana? Itu dilakukan dalam suatu konteks doa, ibadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dan iman, dari semua 7 dosa pokok itu, kita akan melihat bagaimana dosa pokok akibat dosa itu. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang dimaksud dengan kemuliaan Allah adalah kehadiran Allah di tengah manusia. Berkat kehadirannya ini, manusia dapat hidup berbahagia bersama dengan Allah. Kalau manusia telah dikuasai oleh dosa dan ia kehilangan kemuliaan Allah, ini berarti bahwa ia tidak diperkenankan tinggal bersama Allah. Saudara-saudariku, sahabat Colite Iman yang terkasih, seharusnya mereka dihukum mati dan tidak layak menerima ganjaran keselamatan. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Manusia yang berdosa tidak dapat tinggal bersama dengan Allah. Manusia yang terpisah dari Allah dapat disebut mati secara rohani. Dan kematian ini dilambangkan dengan kematian badani. Kemudian dari dirinya sendiri, manusia tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kekuasaan dosa untuk dapat memperoleh kehidupan kekal bersama Allah. Lalu bagaimana? Terdorong oleh kasihnya kepada manusia, Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa dan membawanya masuk dalam kehidupan kekal. Karena alasan inilah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ia rela menyerahkan nyawanya agar manusia dapat hidup berbahagia bersama dengan Allah di surga, seperti yang sejak semula dikehendakinya. Saudara-saudariku, sahabat Colite Iman yang terkasih, demikian penjelasan kita yang kita berdalam bersama tentang dosa sebagai halangan untuk hidup kekal. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa kami, Engkau menghendaki kami tinggal dalam kemuliaan abadi di surga bersamamu. Kami pun berharap supaya pada akhirnya kami dapat menerima kebangkitan badan dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Namun kelemahan dan dosa kami telah menghalangi kami untuk bersatu denganmu. Seringkali bukan kehendak-Mu yang kami lakukan, melainkan keinginan kami yang cenderung kepada dosa. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah kami agar dapat mengatasi kelemahan kami dan kecenderungan kami kepada dosa. Kami juga mohon kepadamu, tolonglah kami agar selalu mengarahkan diri kami kepadamu, mencari kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa